Video ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, draft rancangan peraturan Menteri Agama tentang pembentukan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan sudah disiapkan, menyusul surat permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Alhamdulillah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini tentang jejak yang dilakukan oleh tim 9 dalam mengurus proses alih status. Tim 9 ini terbentuk sejak presentasi di Jakarta di Kementerian Agama mengenai presentasi perubahan bentuk dari IAIN ke UIN dengan reviewer Profesor Tipraya dan Profesor Suwito. Setelah kami lolos dari penilaian reviewer, maka tim 9 ini terbentuk dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses transformasi ini. Karena itu berbagai pertemuan, berbagai ide dihimpun untuk menentukan langkah-langkah bagaimana proses alih status ini secepatnya dapat dilakukan. Tentu banyak pihak yang dihubungi, banyak pihak yang perlu ditemui, dan tim 9 melakukan itu semua. Tentu tidaklah mudah karena jalan menuju UIN sesungguhnya sudah disiapkan 2-3 tahun yang lalu, tetapi kesempatan pada tahun 2019 menjelang moratorium perubahan ke UIN dibuka oleh Diktis, maka dimulailah langkah-langkah untuk percepatan cita-cita alih status IAIN ke UIN. Karena itu 9 UIN ini melakukan pertemuan khusus untuk membahas metode dan cara percepatan ini melalui pembagian tugas, menentukan arah, menentukan jadwal, menghimpun dana, dan seterusnya. Karena itu video ini menggambarkan setidak-tidaknya bagaimana tim 9 melakukan usaha-usaha untuk alih status tanpa mengecilkan peran para pihak yang terlibat dalam proses ini, termasuk penyiapan proposal, penyiapan segala sesuatunya. Tim 9 telah melakukan sejumlah lobby dan pertemuan baik dengan pihak Menak sendiri, pihak Menpan, dan juga Menkumham. 3 kementerian ini juga memperoleh kekuatannya ketika Ketua DPD ikut terlibat dalam proses ini. Itulah kisah bagaimana orang-orang yang berdedikasi ikut terlibat dalam proses alih status ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap langkah yang mereka berikan dan dedikasikan. Selanjutnya, pada saat video ini dibuat, prosesnya adalah sampai pada bagaimana PMA nomor 15 tahun 2014 diperbaiki, yakni mengenai persyaratan yang terlalu ideal sehingga menjadi kendala bagi perubahan bentuk.
Namun demikian, PMA yang dirubah ini tetap tidak mengubah substansi, bahwa menjaga mutu perguruan tinggi untuk memproduksi SDM unggul dari PTKIN tetap terjaga. Namun kendala ini akhirnya terpecahkan dengan menggunakan metode moderat, yakni bagaimana peluang dan kesempatan perubahan bentuk dapat diakses oleh IAIN, terutama 9 IAIN. Tentu sudah dipertimbangkan bagaimana PMA ini mampu menjaga pertama kualitas, tetapi pada saat sama juga memberi kesempatan IAIN yang berkualifikasi itu berubah bentuk menjadi UIN. Inilah sebuah terobosan yang dicapai dalam pembahasan di masa COVID, yakni pada 16 Juli, kemudian 22 Juli dan 25 Juli tahun 2020. Dan bulan Juli ketika kurva COVID masih tinggi, 9 rektor pergi ke Jakarta. Ada yang memilih jalan darat via tol, tetapi ada yang lebih berisiko, yakni dari luar Jawa menggunakan pesawat dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa, dan motivasinya adalah agar kesempatan emas ini tidak lewat begitu saja, dan kita tangkap sebaik-baiknya, kita siapkan sebaik-baiknya, sehingga peluang ini tidak lewat begitu saja. Alih status dilihat dari teropong perubahan adalah sesuatu yang sangat niscaya, karena hanya dengan perubahan bentuklah sebuah lembaga dapat meningkatkan dirinya, memperbesar kapasitasnya, memproduksi mutu-mutu yang dibutuhkan dalam daya saing kemodernan dan daya saing global. Itulah sebabnya dalam pikiran para rektor tim 9 bahwa syarat-syarat yang terlalu ideal pada dasarnya sangat baik, tetapi juga hampir mustahil dipenuhi oleh IAIN yang sekarang. Kenapa? Karena idealitas itu memang pada dasarnya untuk mengurangi berbondong-bondongnya IAIN ke UIN. Tentu asbabul wurud dari PMA nomor 15 tahun 2014 dapat dimaklumi bahwa itu adalah langkah fundamental dari diktis waktu itu, agar hanya IAIN yang telah sangat siap dan bermutulah yang bisa alih status. Tentu kita memahami bahwa abad digital adalah abad terbaik, sehingga misalnya persoalan ruang dan waktu itu agar dimasukkan dalam poin-poin PMA kita. Inilah pentingnya bagaimana sebuah usaha itu tidaklah surut, ya, tetapi harus optimis, karena dalam hukum optimis itu berlaku hukum psikologi, bahwa bila kita optimis maka segala sesuatu akan mudah dan akan memberikan tenaga sehebat-hebatnya dari kita untuk terus mengejar proses-prosesnya.
Karena itu, jika ini berhasil dalam waktu yang tidak lama, maka kontribusi terbesar adalah tentu dari Kementerian Agama. Yang kedua adalah dari Menpan, dan ketiga adalah dari DPD, dan keempat dari masing-masing lembaga kampus, dan yang kelima adalah pemerintahan Jokowi. Dan bila ini terrealisir dalam waktu yang tidak lama lagi, ini adalah kredit bagi pemerintahan Jokowi, terutama sumbangan beliau, kredit beliau kepada umat Islam dan bangsa Indonesia yang memperluas dan memperbanyak institusi-institusi pendidikan yang bermutu dan dapat diakses oleh masyarakat Indonesia. Inilah video yang sangat penting untuk dibekukan sehingga menjadi informasi bagi generasi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.